Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Nah sobat, sambil menunggu untuk di paketnya ini yang satu ditransfer, yang satunya sudah ditransfer, yang satunya belum ini. Ini masih saya tunggu ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk di episode kita kali ini sambil menunggu transferan dari paket yang satunya lagi. Ini saya baru saja mendapatkan 2 buah pusaka sobat. 2 buah pusaka ini saya dapatkan dari satu orang. Nah, dari satu orang, dan kalau Anda melihat ini untuk di pusakanya, warangkanya kembar. Ini saya menyebutnya si kembar. Nah, meskipun tidak kembar banget, tetapi ini bisa dikatakan hampir sama. Karena untuk yang satunya dia pakai pendok, sedangkan yang satunya lagi dia tidak pakai pendok sobat. Tetapi kedua-duanya ini adalah warangka daunan dari gaya Maduraan. Nah, ini seperti ini. Ini bagus ini untuk di pusakanya, warangkanya pun juga ternyata ini warangka yang bagus juga ini sobat. Ini nanti akan saya serviskan dulu warangkanya dan akan saya kasih pendok. Nah, ini nanti akan saya pesankan pendok Jawa Timuran biar tambah cakep untuk di pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini nanti akan diserviskan juga biar tambah kinclong. Dan kalau Anda melihat untuk detektornya ini adalah apa ya ini ya? Bagus loh ini. Nah, ukirannya bagus dan juga mantap pokoknya. Nah, kalau untuk yang ini dia memakai pendok. Nah, nanti akan saya pesankan pendok seperti ini sobat. Jadi biar kedua-duanya bersih dan juga kedua-duanya memakai pendok. Nah, seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya? Saya menyebutnya adalah si kembar karena saya mendapatkannya bareng dan dari satu orang. Langsung saja kita akan melihat seperti apa wujud dari kedua buah pusakanya. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Pusaka ini baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Ini adalah pusaka yang warangkanya adalah warangka dambaan saya. Ini kalau menurut saya, seingat saya loh ya, saya baru pertama kali memiliki pusaka dengan warangka ladrang daunan Sumenep atau Maduraan seperti ini sobat. Nah, ini. Dan untuk di pendoknya pun juga di sini ada gambarnya, gambar Mega Remeng kalau nggak salah, yaitu kuda terbang, lambang dari Keraton Sumenep. Nah, ini mantap banget ini. Ini kalau Anda melihat untuk di dedernya ini gaya apa ya ini ya? Kalau nggak salah opsir atau apa gitu. Yang pasti untuk di warangkanya insya Allah adalah warangka yang bagus. Ini nanti apalagi kalau sudah selesai saya serviskan, akan nampak tambah bagus untuk di warangkanya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Nah, dapur brojol, dan kalau Anda melihat sobat untuk di pamornya ini ada 2 pamor, yaitu pamor batu lapak di bagian sorsorannya. Sedangkan di bagian atas ini pamornya adalah pamor bendo segodo. Nah, ini adalah pusaka yang luar biasa, mempunyai 2 pamor. Ini nanti kalau seumpama diwarangi kembali, ini sebenarnya sudah diwarangi, tetapi kalau menurut saya warangannya masih kurang maksimal. Kalau untuk saya kayak gini nih kurang lah sobat, kurang lah. Itulah kenapa ini nanti akan saya warangkan kembali ke tukang saya biar tambah ngejreng untuk di pamornya. Jadi tampilan pamornya nanti akan tambah putih ngebior itu seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Ini kalau Anda melihat untuk di pamornya ini menurut dari keterangan teman saya, pemiliknya adalah pamornya pamor bendo segodo. Sedangkan di bagian bawahnya ini pamornya adalah pamor batu lapak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau menurut Anda apakah ini pamor bendo segodo ataukah pamor tebu sakeret? Monggo silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita belajar bersama-sama, karena terkadang sobat dalam memahami sebuah pamor kita pun juga tiap orang berbeda-beda. Sama halnya seperti kayak penangguhan sebuah pusaka. Pamor pun juga terkadang ada yang berbeda-beda dalam menamainya. Nah, ini seperti ini. Nah, apakah ini pamornya pamor bendo segodo ataukah pamor tebu sakeret kalau menurut Anda ini? Monggo mungkin di antara sobat ada yang punya pendapat lain, karena dari keterangan pemiliknya atau keterangan dari teman saya, ini pamornya adalah pamor bendo segodo. Nah, untuk di bagian sorsorannya ini
Kalau menurut saya memang jelas ini adalah pamornya pamor batu lapak. Nah ini pusakanya bagus dan juga warangkanya pun juga ikutan bagus sobat. Untuk di pusakanya akan saya warangkan, sedangkan untuk di warangkanya ini nanti akan saya serviskan biar tambah bagus gitu loh. Bagusnya biar tambah maksimal, karena nanti kalau seumpama sudah diisik-isik, nah, dalam artian digosok-gosok sama tukang saya, itu nanti akan tambah kinclong banget, tambah bersih, glowing, dan juga apa ya, menyenangkan kalau dipandang sobat. Nah ini pun juga nanti akan disepuh ulang, mungkin nanti akan disepuh warna emas untuk di pendoknya ini. Nah, biar tambah bagus seperti kayak nampak baru nanti. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Pusaka yang sangat luar biasa sekali dan warangkanya pun juga tidak kalah bagusnya sobat. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini pun juga untuk di pusakanya warangkanya adalah ladrang daunan. Nah ini seperti ini. Ini pun juga gayanya gaya Maduraan. Nah kalau untuk di detailnya yang ini dia berbeda dengan tadi, tapi kedua-duanya sama-sama bagusnya ini sobat. Nah ini mantep ini. Nah sayangnya dia tidak memakai pendok ini, nanti akan saya pesankan pendok baru. Nah biar tambah bagus, biar tambah apa ya, serasi dengan pusakanya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini saya masih belum membuka buku sobat. Jadi ini menurut dari keterangan pemiliknya, menurut dari keterangan teman saya, dapurnya adalah dapur Tumenggung. Nah, dapur Tumenggung dan pamornya adalah pamor Largangsir. Itu menurut dari keterangan teman saya, pemilik dari pusakanya ini. Tapi kalau untuk saya, untuk di pamornya ini apakah bukan masuk di Tumpal Keli atau Kenongo Ginubah kira-kira. Nah ini silakan Anda amati ini sobat. Ataukah memang pamor Largangsir gitu. Ini saya masih belum membuka buku, nanti biar saya lihat secara lebih pasti ini kira-kira masuknya di pamor apa. Ini sementara keterangan dari pemiliknya adalah pamornya pamor Largangsir. Tapi kalau di dalam sudut pandang saya kok kayaknya bukan Largangsir ya. Seperti kayak pamor Tumpal Keli atau juga Kenongo Ginubah. Nah itu seperti itu. Kalau menurut Anda seperti apa nih kira-kira untuk di pamornya? Kira-kira masuk di pamor apa ini? Nah, yang pasti untuk di pamornya adalah pamor miring. Ini adalah pusaka yang bagus. Ini pun juga nanti akan saya warangkan ulang sobat. Nah, saya akan warangkan ulang karena saya itu tidak suka dengan apa ya, pusaka yang tadinya itu diberi minyak yang sangat banyak atau dalam istilah kayak kotos-kotos gitu loh. Saya kurang suka. Nah, ini tadi memang tak buka, memang sudah plastikan, kayaknya ini memang sudah diwarangi, tetapi warangannya kalau menurut saya loh ya, ini kurang maksimal, apalagi terus dikasih minyak. Nah ini terus tambah kurang suka saya, karena aroma dari minyaknya saya tidak suka. Saya lebih suka dengan aroma minyak pusaka saya, kalem dan juga dia harum tapi wanginya kalem sobat, kalau untuk di pusaka minyak pusaka saya. Nah ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Saya menyebutnya adalah si kembar. Si kembar karena untuk diwarangkannya ini dia kembar sobat. Nah, tetapi untuk di pusakanya dia tidak kembar. Karena untuk di yang satu ini adalah pamornya pamor Bendo Segudo dan Batu Lapak. Yang satunya lagi menurut dari keterangan pemiliknya adalah Largangsir. Largangsir ataukah Tumpal Keli atau Kenongo Ginubah, monggo. Dan untuk di dapurnya adalah dapur Tumenggung. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ini saya dapatkan dari satu orang yang mana kemarin itu saya mendapatkan dari beliau pusaka, kalau nggak salah adalah jalak tilam atau tilam upi kalau kemarin itu, kalau nggak salah. Pamornya adalah pamor Lintang Kemukus Winengku. Nah saat ini masih saya buatkan warangka baru. Nah kalau untuk yang ini warangkanya tidak saya ganti karena ini warangkanya sudah bagus sobat. Cuma perlu diservis gitu saja, dan juga untuk di pusakanya perlu untuk diwarang ulang. Nah ini biar apa, biar nampak untuk di pamornya, jadi pamornya biar nggak kelem. Kalau seperti ini pamornya redup kelem ini. Nah kalau kayak gini, jadi saya kurang suka. Sebenarnya ini pamornya pamor bagus,
Hanya saja ini akhirnya jadinya kelem. Karena memang terkadang sobat, dari hasil proses pewarangan terkadang tiap orang itu kadang berbeda-beda dalam hasilnya itu loh. Ada yang bisa muncul, ada yang malah tambah nggak muncul. Dalam artian tambah apa ya? Tambah kelem banget. Beberapa waktu yang lalu mungkin Anda masih ingat, saya pernah punya pusaka saya dapat dari teman Trenggalek. Itu adalah pamornya Lintang Kemuku sobat. Menurut dari keterangan teman saya, Mas ini pamornya sebenarnya sebelum saya warangi pamornya bagus katanya gitu. Pamornya bagus. Setelah saya warangkan ternyata pamornya nggak muncul. Nah itu akhirnya terus saya warang ulang sobat. Dan saat ini pusakanya saya buatkan, saya pesankan warangka baru. Insya Allah pusakanya bagus dan juga untuk diwarangkannya pun juga bagus. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.